Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nastaghfirullah min kulli dhanbin. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yaqna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. ويحرم بالحيض asyratu asya'a, yang diharamkan bagi wanita-wanita yang sedang mengalami haid itu ada 10 perkara. Yang pertama, ahaduha as-salatu, haram hukumnya melakukan sholat bagi wanita yang sedang mengalami haid, karena haid itu adalah mani, ya. Mani artinya satu keuzuran, ya. Mani itu artinya sesuatu yang menghalangi. Mani itu artinya sesuatu yang menyebabkan hukum wajib sholat bagi wanita yang sedang haid itu menjadi tercabut. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh ketika kita membahas tentang syarat wajib sholat. Nah, jadi wanita yang sedang haid haram hukumnya melakukan sholat, ya na kanggo gawe sembayang dengan nina, baik itu sembayang wajib ataupun sembayang sunat, ya. Minal amidati al-alimati, dia diharamkan apabila dia melakukan sholat itu amidah. Amidah itu artinya sengaja. Untuk nalina haid besi sembayang lena ayang kenana amidah. Dia tahu dirinya haid tapi dia sholat, nah berdosa dengan nina marakno. Untuk nalina haid lagu gawina sembayang. Apalagi kalau dia disebut dengan alimah, mbena sengaja, mbena nenoang endah. Nenoang angkuna haram hukumna gawe sembayang dengan nina lamunna haid. Lagu gawe nalekna, nah nenek berdosa. Nenek berdosa. Wala tasihhu mutlaqan, dan sholatnya itu dihukum tidak sah, ya. Sholatnya itu tidak sah. Ai walau ma'al jahli, lamun dengan inggawi sembayang nono dengan bodoh, atau bahasanta dengan awam, yakna tuang hukumna dengan haid nono yakna kanggo sembayang lekna padahal dia haid. Ampun sembayang karena yakna tuang. Nah, umpama yakna tuang hukum dengan haid nono yakna kanggo sembayang. Ampun sembayang lekna, namun dengan imarat nenek yakna berdosa lagu sembayangna yakna sah. Yakna sah sembayang. Nah. Awin nisyan, atau dia dalam keadaan lupa. Nah. Wallahu a'lamu bissawab, Bapak Ibu. Ya, ingat lekna haid, karena mungkin keadaan haidnya itu tidak lancar.
Ya jadi sugul lah jam 2 jam ya, atau mungkin sugul lelek lema jangka di zohor wahna zohor ya na sugul darah, artinya ya na lancar haidna. Karena ya na lancar haidna, akhirnya dengan nina nono lupa bahwa ya jangkana haid, karena memang ya na sugul darah. Mungkin gen jam 3-4 sore ketika asar ada sembayang lekna umpama, sembayang lekna karena lupa ya haid, namun imarak nenek ya na berdosa karena dia lupa, tetapi sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah Bapak Ibu. Nah itu jamaah sekalian yang berbahagia. Wala yalzimuha qada'uha, dan tidak ada kewajiban bagi wanita haid itu ya, la yalzimuha qada'uha, ya andara kewajiban gen dengan nina haid gen ngada sembahyang. No nih jadi hadiah genepe pada jamaah bini, lamun pe haid ya pe kanggo sembahyang barang ya pe ula ngada ya pula ngada. Nah wasaniha, sebentar, waparakatis saum. Nah ini arah kadi nih, waparakatis saum haitsu yajibu qada'uhu, ada perbedaannya dengan puasa Bapak Ibu. Lamun sembayang ya pe kanggo gawe iya jangkan pe haid barang ya pula ngada. Parakatis saum berbeda dengan puasa, berbeda dengan puasa. Artinya kalau puasa yajibu qada'uhu, wajib dengan nina nono ngada puasana. Jangkan pe haid ya pe kanggo puasa umpama bulan Ramadan datingin naik pelek haid ya pe kanggo puasa, lagu laun jerak pe haid wajib epe ngada, jangkan pe haid wajib epe ngada. Lianna salata tatakarraru katsiran, ya salat tidak wajib diqadha. Lianna salata, karena sesungguhnya salat tatakarraru katsiran, ya tatakarraru katsiran, jadi ibadah yang berulang-ulang. Ya jeluah kalemna doang khamsu awqat. Apa karena khamsu awqat? 5 waktu tawajib gaya sembahyang yang karena tatakarrar kasir. Jadi kita ulangi dia salat itu dengan jumlah yang banyak. Umpama menepe jamaah bini haid jangka pitu jelo umpama, apalagi na jangka siwa ampok pensuru ngada la ilaha illallah bapira tapi kada 5 kali pitu nato putleng dasa 5 waktu ya kui wajib. Nah pula remis atau bedah panda angkanya angkana nenek jari aparna ya na wajib ngada mun dengan nina haid ya na wajib ngada. Haid nono kan berdua batasan waktu, ibiasa 6 jelo pitu jelo atau ara epe siwa jelo ipelengone 15 jelo bamunahulan darmis ja pada 15 jelo pada mandi ya ke nikmatin remis pe ya. Jadi mun wahna 15 jelo mandi epe ampok sembayang ya tentu udu jelo ya demen pijerak mandi pas sembayang mandi demen pijerak mandi udu ampok wajib wahepe sembayang hari yang ke-16, hari yang ke-16. Jadi ya ke hulan-hulan darmis bu nakang gak ada sembayang ya. Antah 15 jelo ya palengone na ukuran dengan nina haid. Munaliwat lelek 15 jelo wajib epe mandi. Ampuk kadu soptek tu kah bukan? Soptek karena soptek kadu agar yakna apa yakna bocor darah ping itu sembayang. Dan kita sudah jelaskan ini beberapa waktu yang lalu kan kumbe cara wudu
Ya pe kanggo wudu mun ya pun tama waktu ya menara EP dengan ninai marak nono lelampan haid pe jangka 15 jelo masih dong sugul darah 16 jelo 17 jelo atau jangka hulan-hulan umpama. Nah, ingat ya pe kanggo wudu sebelum nara waktu. Kedua ya pe kanggo berniat wudu ngangkat hadas. Jadi niata sahja wudu karena Allah. Telu ya ta kanggo ketungkulan jera wudu. Ketungkulan ngeraos demen pejera udu langsung sembayang, kecuali lamun tamile nganti sembayang berjamaah jak kanggo. Kanggo ita nganti imam lagu mun yakna untuk kepentingan sholat berjamaah jak ya tak kanggo. Nah ini karena keadaan pe darurat, karena keadaan pe darurat. Nah nono jamaah sekalian rahimakumullah. Wasaniha at-tawafu ya. Yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang dalam keadaan haid itu adalah tawaf ya, ketika dia melakukan haji atau ketika dia melakukan umroh. Jadi munadid dia jamaah haji nono atau jamaah umroh nono le haid bah terpaksa dia terhalang untuk melakukan tawaf. Dia terhalang untuk melakukan tawaf. Makanya harus ada antisipasi ya. Harus ada antisipasi lele gen jamaah bini igen berangkat haji atau gen berangkat umroh ya, kaitannya dengan kalau memang ada obat yang bisa digunakan untuk menahan supaya jangan dia haid pada bulan itu ya silahkan. Kanggu dengan nina berwat, apakah berwat ngadu pil ke atau apa agar ya na haid ulan nono, ulan jangkane berangkat lalu haji atau ulan jangkane berangkat lalu umroh. Ulan na berangkat lalu haji atau ulan na berangkat lalu umroh. Nah itu jamaah sekalian, karena tawaf itu tidak boleh digunakan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Yana kanggo. Wasalisuha iketelu tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid adalah masul mushafi, menyentuh kitab suci Al-Qur'an. Yana kanggo mun dengan jangkana haid ya, tidak boleh. Warabiuha hamluhu ya, masul mushafi wa hamlihi ya na kanggo endah nganti iya, nganti dalam arti kata no kelelet, termasuk juga mungkin dibawa pakai tas. Lamun nara batur lain pesuruh nganti iya Quran no umpama suruh batur lain bukan nganti iya. Lamun tatuang leta jangkanta haid epenina iya nganti Quran ya, nganti iya ya tak kanggo nyentul ya tak kanggo. Yang murni murni artinya ya na barang terjemahan ada pendapat yang mengatakan boleh kanggo mun barang terjemahan lagu murni Quran atau ya na boleh campuran terjemah nono ya na kanggo sama sekali. Ini merupakan adab kepada kitab suci Al-Qur'an. Adab kepada kitab suci Al-Quran. Itu yang keempat Bapak Ibu. Kemudian wa khamisuha al-lubsu ay al-iqamatu fil masjid. Al-lubsu bermakna al-iqamah, berdiam di dalam masjid. Ya tak kanggo. Ya pe kanggo tamaloh masjid lalu kemudian diam ya, lalu kemudian diam di dalamnya. Wa misluhu at-taraddudu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah dasarnya Bapak Ibu yakna kanggo dengan haid tamaloh masjid hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la ahallal masjid li haidin wala li junubin. Jadi tidak dihalalkan
La ahallal masjid, tidak dihalalkan masjid itu untuk didiami. Nah, tidak dihalalkan masjid itu untuk didiami lihaidin, oleh wanita-wanita yang sedang haid, wala lijunubin, termasuk juga dengan nina atau mama yang dalam keadaan junub, lagu ya pun aman mandi, ya pun aman mandi. Nah jadi ya takanggu tamalo dalam masjid. Rawahu Abu Daud. Nah. Kemudian wasadisuha, yang keenam yang diharamkan itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, ya pekanggu, ibu-ibu yang sedang mengalami haid tidak boleh membaca kitab suci Al-Quran. Qala An-Nawawi fit Tibyan, berkata Imam Nawawi dalam kitab beliau yang namanya At-Tibyan, sawaun kana ayatan, sama dia tidak bolehnya dibaca Al-Quran itu oleh wanita yang haid, kana ayatan, apakah yang dia baca satu ayat, au aqalla, atau mungkin kurang, minha, dari satu ayat, pulung ayat yang kanggo baca ya dengan dina haid. Baca Quran ahayat atau pulung ayat tidak boleh bagi wanita yang dalam keadaan haid, bagian wanita yang dalam keadaan haid. Wa yajuzu, boleh membaca Al-Quran lil junubi wal haidhi, bagi orang-orang yang junub. Belum usah mitiang jamaah laki junub, apakah junub disebabkan karena keluarnya mani, atau junub karena sudah melakukan mubasyarah suami istri, hubungan badan suami istri. Wal haid, atau wanita yang sedang haid, ijra'ul Quran ala qalbihima min gairi talaffudin bih, kanggo ita baca Quran ita imama nenek munjangkan tajunub ya popi mandi, atau dengan nina haid, lagu dengan cara ijra'ul Quran ala qalbihima, dia membaca Al-Quran itu menggunakan hati. Nih ada pelajar-pelajar kita, umpama pelajar-pelajar putri ya, polibat-polibat kita ya, santri-santri kita yang kebetulan menjadi hafidhah, dia ingin mentakrir hafalannya ya, karena menghafal Al-Quran itu beratnya itu pada takrirnya. Mun ngapalang noja arak dengan ibarat ngapalang, lagu arak dengan muda yang ngapalang. Nah, lagu papah beratna dengan ngapalang mentakrir hafalannya. Mentakrir itu artinya mengulangi. Jadi kan hafalan yang sudah ada ini kan perlu diulang-ulang agar tentu melekat. Jadi dina melekat, apakah di pikirannya, bahkan saking seringnya mengulangnya nanti biar bisa melekat di hatinya, dina melekat. Maka perlu ditakrir, perlu diulang. Nah, lagu kume cara nangulang munna haid, oh iya, mengulangnya dengan cara menggunakan hati. Atina nakadu baca ya, atina nakadu baca ya. Apalagi secara mangkin jamaah sekalian, enak kalau kita punya HP, kita bisa upload aplikasi Al-Quran, lalu kemudian kita gunakan handset, puter ya, tamang dan telinga yang dengar tahu dengan ngaji, sekalian kita mengingatkan diri kita. Hati kita ikut membacanya boleh, kalau dalam keadaan janabah atau dengan nina jangan haid. Paham ya penene? Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Min gairi talaffuzin, tanpa diucapkan dengan lisan. Wa yajuzu lahuma an-nadhru fil mushaf,
Atau boleh dia, apakah orang yang junub atau haid itu an-nadhru, melihat bukangna le baturna umpama ya yang bukangnya, lalu kemudian dia melihat bukang aku milingku takrir, dia lihat Al-Qur'annya, dia lihat suratnya, dia lihat ayatnya, lalu kemudian wa imraruhu alal qalbi, imbacana ingaduna baca ya adalah hati. Jadi apa aja inggitakna gan Quran nono lagu yana sentul ya Quran no baturna sununa bukangnya, tapi bukan aku ya bukang aku soana bukangna lek baturna, dia melihat lalu kemudian membaca dengan hati. Mun marak nono kanggo gita iya kanggo lagu nyentul ya nak kanggo nyentul ya nak kanggo lagu ngita ya jak kanggo. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wa ajma'al muslimuna ala jawazit tahlil. Sedangkan ajma'al muslimun di sini maksudnya adalah minal ulama. Sepakat ulama-ulama di kalangan umat Islam ala jawazit tahlil, bagi dengan nina haid boleh dia membaca tahlil. Kanggo pembaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jamaah muslimat umpama ara anggota jamaah taninggal, kemudian bengke na idale ketua jamaah da zikiran umpama da zikir karena jamaah taninggal, lalu ya lantaran pe haid ampok pe beralasan na ya aku datang nolak na aku sembayang, datang bekah pemilu zikir ya nak kumbe-kumbe mun baca zikir, baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, milu bekah ya nak kumbe-kumbe. Nah ya pe kanggo baca ya nukur Quran. At-tahlil wa tasbih, baca tasbih kanggo dengan nina haid, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim, kanggo yang kenana tasbih. Apakah tasbih itu namanya al-baqiyatus sholihat? Yang kenana al-baqiyatus sholihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang kenana al-baqiyatus sholihat kanggo pembaca ya daka ph haid. Boleh ibu-ibu atau muslimah yang sedang haid membaca tasbih seperti al-baqiyatus sholihat. Bahkan doa ampe jadi dengan nina haid kan berupa tasbih. Apa nuka doa ampe jangan pe haid? Terang ada membaca ya. Apa nuka angkat doa dengan nina jangan haid? Iya, alhamdulillahi ala kulli hal, astaghfirullah min kulli dzambin. Nono nalu elek pembaca ya munjangkan pe haid. Dengan nina ilwe lek nam baca doa nono alhamdulillahi ala kulli hal, astaghfirullah min kulli dzambin. Semua tetesan darah haid yang keluar itu akan menggugurkan dosanya. No, untung jadi dengan nina. Sembayang ya peula, puasa ya peula, sugulna darah menggugurang dosa, menggugurkan dosa. Lagu angkan ya pilu pak membaca doa bro. Alhamdulillahi ala kulli hal, astaghfirullah min kulli dzambin. Baca dia sebanyak-banyaknya, di samping kita membaca bentuk zikir-zikir yang lain. Nih keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada muslimah, ya kepada wanita. Tidak dia boleh melakukan sholat, nah kanggo puasa gitu lagu, tetap dia mendapatkan ampunan. Wat tahmid,
melakukan membaca tahmid boleh, wat takbir membaca takbir boleh. Haid umpama jangkan dengan Idul Fitri. Lalu kemudian muslimat kita mendengar orang melantunkan takbir dalam rangka Idul Fitri, maka boleh ibu-ibu atau muslimat yang dalam keadaan haid boleh dia melantunkan takbir. Kanggo ida milu ngana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kanggo dekat pe haid. Jadi ya pe silang batul. Yuk, mak tamilu lek pe takbiran tekan ja haid pe. Kanggo. Kalau melantunkan takbir boleh. Melapazkan zikir juga boleh. Melapazkan zikir juga boleh. Ini ibu-ibu sekalian. Wassalatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan juga membaca solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperbolehkan kepada wanita-wanita yang sedang haid. Itu penjelasan guru kita Imam Nawawi dalam kitab beliau namanya At-Tibyan. Ya pula ngadu hati membaca selawat ya dekat pi haid. Pembaca selawat, pembaca zikir, pembaca tasbih, pembaca tahmid, pembaca takbir. Jamaah bini jangan pi haid ya pula ngadu hati. Artinya boleh kita mengucapkannya dengan lisan. Di samping itu ya supaya menambah keabdolan ya ngadu hati dah. Ya mentang-mentang kanggo ita ngadu lisan nampo ya tamilu hati. Namilu hati besi. Lantunangnya gitu, silahkan. Ya, yang tidak boleh itu Bapak Ibu adalah melantunkan atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Membaca ayat suci Al-Quran. Nah, wa ghairi dzalik minal azkar, dan lain sebagainya, kata Imam Nawawi, dari zikir-zikir yang ada. Lil junubi wal haidi. Qala ashabuna, berkata teman sahabat-sahabat kami, wa kadza, begitu pula idza qala, apabila orang yang haid itu atau orang yang junub itu mengatakan lil insan, bagi seseorang, apa nukarukat khudil kitaba biquwah, b pebita ngaku Quran ini, umpama kan makna khudil kitab itu kan ambilkan saya Al-Quran, itu maknanya. Ingu capang ngana khudil kitab nono dengan nina haid atau dengan mama jangan karena junub. Yo kan yang nak ganggu karena ngana khudil kitab babi kuah karena baca Quran umpama. Nah, kanggo ya dengan niat wa qusida bihi gairul Quran. Engkat naik ngena khudil kitab babi kuah itu ya naruh katangnya dengan niat membaca Al-Quran. Nah, jadi pada di berhizib ibu-ibu muslimat, berhizib kalem Senin, berhizib kalem Sabtu. Kan al-maghfurullah Maulana Syekh menghimpunkan kita hizib, banyak juga beliau ambil dari Al-Quran. Banyak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Itu Quran semua. Lagu bintang dari tali al-maghfurullah Maulana Syekh liligan Al-Quran, lalu kemudian beliau masukkan dalam kumpulan doa hizib. Nah, jangan pembaca hizib membaca ampe ya. Doa lilik genal Quran dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Atau membaca ampe doa dengan Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la khilful mi'ad. Membaca ampe lagu ya peniatan ya Quran. Ya peniatan ya Quran, jangan diniatkan Al-Quran.
Tapi diniatkan apa? Diniatkan doa dalam hizib. Nah, kalau seperti itu niatnya, maka wahwa jaizun. Fahuwa jaizun kanggu. Kanggu ya menamaran. Walaupun doa itu bersumber dari Al-Quran, tapi kita membacanya di dalam kita berhizib, maka kita niatkan bacaan itu adalah bacaan hizib. Mara ibru arak dengan nasuruan dengan bitang aku kitab nono, lagu angkuna yasuruan no adalah ngadu bahasa Al-Quran. Khudil kita babi kuwah kanggu ya nasalah bapak ibu. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian gih. Nah ya puangkan daka ya petuang kenana hizib nono tetap kita mau pahala. Karena membaca doa dari Al-Quran, membaca doa dari sholawat, membaca doa dari tasbih, membaca doa dari hadis, ya kiapa tatuang maknana, ya kiapa petuang artina, tetap kita mau pahala. Nah jadi ya terpengaruh dengan araan tambaca Quran daripada tambaca hizib. Ya nasalah engkat dengan nono. Ya nasalah. Lagu muniatna rukat ngenanggetu mbala dengan berhizib karena ada kedengkian di dalam hatinya, maka adanya kedengkian itu yang membuat dia berdosa. Baguslah lena rukat ngetu lagu tujuannya ya na bagus. Nah, jadi Maulana Syekh Wikan jamaah sekalian, ita pada ijari murid dan nenek alwi ita ya tak ngerti bahasa Arab, alwi ita ya tak paham bahasa Arab, sementara doa-doa itu pakai bahasa Arab. Makanya Al-Maghfurullah Maulana Syekh mencantumkan doa di dalam hizib itu juga dari Al-Quran, dari hadis, dari sholawat, di mana doa-doa dari Al-Quran, doa-doa dari hadis, doa-doa dari sholawat, menurut penjelasan ulama, muntabacaya petuang kia tuang maknanya, kita tahu atau tidak tahu artinya, kita tetap dapat pahala. Kita tetap dapat pahala. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi kita membacanya tidak menawaitukan Al-Quran, tetapi kita menawaitukannya membaca doa dalam hizib. Wa kadza ma asbahahu qalu. Begitu pula yang mirip serupa dia, qalu seperti orang mengatakan, wa yajuzu lahuma, boleh juga bagi keduanya, ayyaqula indal musibah. Orang yang junub dan orang yang sedang haid itu membaca ketika dia mendengar berita duka. Lelemak jerat subuh pemerbot umumang arak kematian. Awal lele gan penyampaian da pemerbot kan apa? Membaca kalimatul istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Milue pengena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal ja EP jangan pe haid atau arak bapak-bapak ya pudah mandi junub padahal ada telep umpama mak bazan dengan sesagol no. Ya pudah mandi junub kan masih dia sedang berhadas besar, ikut dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, padahal bacaan kalimatul istirja itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Lagu, nah arat lagu nah. Angkun damilu ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nono, ya dan niatang dan baca Quran. Karena ya dan niatang baca Quran maka hukumna kanggu. Milu bukan karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai malik ne keluarga amilu. Apalagi tarumbuk yang ngena ya Allah, kakak mudah-mudahan dan ngicanin husnul khotimah pedara nono pika umpama. Mudah-mudahan nangampun dosa salah dah. Kan ke dalam hadis lamun ta mau berita ara keluarga anta semeton jarinta ngumumang ninggal dunia ampuk ta doayangnya. Ampuk ta doayangnya, doayang husnul khotimah.
doa yang selamat gen dalam kubur dah, doa yang dah priak idali Allah Ta'ala na ngampun dosa salah dah, Allah Ta'ala membalas doa anta genda beang ita pahala kebagusan mara luwe dengan injangoida dengan mati nono jangkan dah masih sakit bareng mara luwe dengan imilu nyolatin jenazah dah bareng mara luwe dengan imilu nyenterang ida loh kubur akatu genda mau pahala. Oh, ya po ya pe malas-malas doa yang sementon jari entah muntah dengar arak pengumuman dengan mati gan masjid. Siapapun mereka. Ketika kita mendengar berita ada saudara kita yang diumumkan di masjid, doakan, ya Allah. Pebeng ida padara yang ngumangnya husnul khotimah. Pebeng ada keselamatan, keringanan dalam kubur. Sambil tak meringat leta, ya Allah, tiang besi ini kipiran ja. Sambil kita mengingatkan diri. Nah, ingatan-ingatan kita seperti itu akan semakin menambah banyaknya kebaikan-kebaikan dan pahala. Menambah kebaikan-kebaikan dan banyaknya pahala. Nah, bahwa jemaah Minanta sangat beruntung menjalin Allah Subhanahu wa taala bahwa akhir yang ada dia sembayang no semuanya yang ada lalu yang tanyakan sedikit yang rukun iman dan memiliki untuk jahat untuk baik untuk jahat ini namun tak jahat neraka namun tak beruntung surga. Nah yang tanyakan ini Benda ke jemaah Mina niki duit lalu tidak dalam neraka di akhir di daerah dan dalam akhirat yang menasab. Oh nggih. Nabi bercerita oleh da Isra Mi'raj. Kan dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi enta berziarah di dalam surga. Barang berziarah di dalam neraka. Nah lalu kemudian mantuk dah marak basano no. Mun basantai jama'-jama' nu ule dah lelegan perjalanan Isra Mi'raj nu bercerita dalam sahabat yang percaya kepada kebenaran Isra Mi'raj itermalah kula Isra Mi'raj lagu sebelumna ya ula aku ziarah lo surga ula aku ziarah lo neraka. Jangan ku ziarah lo surga dengar kungkat terumpa Sidina Bilal manik Nabi ya pada tama Sidina Bilal loh kedengeran terumpan dah nole angkun solehna ikhlasna sahabat le ngiring Nabi ya pada ninggal engkat terumpan dawah kedengeran gen dalam surga. Nah lagu gen dalam neraka Nabi menyaksikan luwean dengan nina jari isina. Nah ini jadi pelajaran Bapak Ibu. Kumbena manik Nabi, kumbena ke dengan nina nono, luwean jari marak bahasa kasar no, berada di dalam neraka. Satu di antaranya kata Nabi sebabnya adalah hunna yakfurnal ashirah. Hunna yakfurnal ashirah. Karena dengan nina nono jarang lalu ia tahu syukur menghargai pemberian suami. Nah ne angkan pira-pira da beang pilih awam pe ya pe camut nike pe cemoh pe syukur ya pe camut ne demen dengan beang seket ja jengu satu masih dan jengu namun nali mangatus ya la ilaha illallah jero mati ya pe kembe kakak duka. Nah lagu besok na kurangannya lah sapan darangan pe no nyebapang dengan nina luwe tama neraka naudzubillah min dzalik. Nah apakah di akhirat wanita juga haidnya apa yang terjadi di dunia ya tidak dia alami di akhirat jadi ya ndara cuman kalau dia masuk neraka naudzubillah kan dia mendapatkan siksa. Kalau dia masuk surga dengan nina nono suci mun dengan nina tama surga ya nulak mene
ya nulak kada hajat, ya nulak ngentut, ya nulak. Jadi Allah ubah semuanya. Semua penduduk surga itu diubah oleh Allah dalam keadaan fisik rata-rata orang berusia marak dengan beriawak lendasa tahun. Ya taula ngadu minyak senger, deduranta langsung jari parfum tah Bapak Ibu. Jadi kakenan gen dalam surga indah harang pelinggih pesami yang kita konsumsi itu Allah ubah dia dalam bentuk keringat, tapi keringat kita kalah-kalah wanginya kasturi. Nah jadi mendatama surga ya pula haid, ya pula mene endah, ya pula mencret, malah bahasan berdarah gan kesedan. Jadi semua dibersihkan. Nah jadi itu mungkin yang perlu dijauhi oleh muslimat kita. Namun ya pemilih tama mara peketuanan debru, mari perbanyak syukur dengan apa yang diberikan oleh suami. Dan kita juga para suami ya angkan munna kebetulan bega rezeki mpe bana bega atau ya abega rezeki no besi ngecet-ecetan pe sareng pembang dengan nina. Jadi kalau berbicara itu memang ya tak tahu ya nyalang dengan nina doang gitu. Jadi bamun enggak naja apa boleh buat lagu munna kebetulan bega hasil pe ya nabegaan tabang dengan nina. Karena itai mama muntah beng pebengan tanono ngembeng awanta seneng pahala besi pahala. Bahkan dalam satu riwayat hadis belian pahalanta ngembeng awanta daripada tak bersedekah loh dengan lain. Jadi bersedekah apa dinarun tasaddaqta fi sabilillah wa dinarun tasaddaqta bil yatama wal masakin wa dinarun tasaddaqta ala ahli. Ya, jadi umpama lek sugimpe dinar kadumpe bersedekah. Dinar kadumpe bersedekah jadi biayan dengan perang bela agama Allah. Dinar kadumpe nyedekahin fakir miskin anak yatim. Oh dinar kadumpe nafkahin awampe. Nah dinar ingembeng ta awanta, dinar ngembeng ta anak ta belian pahalana daripada tak bersedekah dinar kadu perang membela agama Allah. Karena memberikan istri dan anak-anak kita adalah kewajiban. Jadi ada sifat saling memahami dan mengerti. Itu mama muna belian rezekinta naluean lagu muna kedian ya kedian epinina besi pengerti muna kedian ngembang epino berarti ya nono mau dah jemaah muna luwe ja luwe. Nah jadi intinya ada pada saling memahami satu dengan yang lain di dalam berkeluarga. Ya jadi ya pikiran camut-camut nengka yang ke pira-pira ada yang pengen tuh ya pengen ketele. Nah darah kan alhamdulillah aja. Ya mak tersekat le, mak tersatus le. Ibe ke alhamdulillah. Nah padahal kita kan disuruh ketika kita diberikan rezeki maka perbanyak syukur. Nah itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kaitannya dengan kondisi di akhirat ya, kondisi di akhirat. Wasabi'uha, kemudian yang ketujuh yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang dalam keadaan haid itu adalah as-saum, puasa ya pekanggo. Nah meneneja ya pekanggo gawe iya lagu laun demen na tutu wajib ada karena kan puasa aja kewajiban sebulan dalam setahun, kewajiban sebulan dalam setahun. Mun salat yang po ya pe wajib ngada karena kewajiban yang berulang-ulang. Agama menganggap memberatkan. Lamun dan suruh jamaah bini ngada iya lah kumbe berat naganida, maka tidak diwajibkan untuk mengqadha. Wasaminuha at-talaq ya. Kemudian yang ke-8 Bapak Ibu adalah at-talaq.
wa huwa minal kabair, naudzubillah min dzalik. Ini lebih kepada jamaah laki sebenarnya, karena yang mentalak itu kan laki-laki. Dengan nina na kumbi-kumbi na milih megat munawana ya na megat kan ya na megat-megat. Nah, jadi penting tak pahamin jamaah sekalian, dengan mama haram kata ulama mentalak istrinya ketika haid. Mentalak istri ketika haid, mentalak istri ketika hamil, itu kata ulama namanya talak bid'i, dan ini talak yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena satu, memperpanjang masa iddah. Jadi ngone ya menunggu dengan nina yang pegatpen. Jadi umpama nengka arak dengan nina haid, empegatna li awana. Jadi suci pertamanya itu tidak dihitung sucinya yang besok. Ya narek yang suci na jemak demi najara haid no suci pertama. Laun haidna kalah kali no rek yang suci pertama. Jadi menyiksa perasaan, menyiksa batin. Itu sebabnya dakakna jatuh talak dengan mama, munna talak awana jangkana haid, naudzubillah, lagu hukum talak nanonoha haram. Yang kenana talak bid'i. Pada dengan mama megat dengan nina jangkana tian, itu juga haram hukum talaknya. Jatuh talaknya tapi haram, karena memperpanjang masa iddah. Jangan nangidam awandam poda pegat ya naudzubillah min dzalik. Bamun nangidam berudulan berarti kan karang pituulan. Kapan dia melahirkan, kapan dia suci dari melahirkannya kan baru selesai iddahnya lah bapiraulan tananti pe. Maka agama mengatakan mentalak istri ketika haid, mentalak istri ketika hamil itu talak bid'i, talak yang diharamkan. Jatuh talaknya, tapi laki-laki yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, laki-laki yang mentalak istrinya dalam keadaan hamil dihukum berdosa. Lalu kemudian warmururu fil masjid in khafat talwisuhu. Kemudian yang kesembilan, berjalan di dalam masjid apabila ada kekhawatiran bahwa darahnya akan menetes, ya tak kanggo ya ndah tamagan masjid. Kemudian yang wal ashirah wa ashiruha al istimta' bima baina surah wa rukbah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, bagi taimama beranti-anti gen bawa pusat ya nak kanggo mun jangkan ipin balenta lampu merah. Antum hampir beranti-anti bekekoja mun pemilih bekekoja awanta jangkan na haid bekekoja gen atas pusat. Itu imama paham ya penene? Iya pekekoja bawa pusat mun jangkan na haid awanta tidak boleh. Itu yang ke-10 Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, inilah hal-hal yang diharamkan bagi wanita-wanita yang sedang haid, dan mudah-mudahan dengan membahas ini Pelunggu Summit yang akan menjadi lebih memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, terutama sekali bagi jamaah ini termasuk kita juga, untuk menjadi bekal kita mengingatkan dan menasihati anak-anak kita yang sudah mau memasuki akil balik, termasuk juga menjaga pergaulan mereka. Bapak Ibu menasihati dan memperingati mereka agar jangan sampai mengikuti apa yang mereka lihat di video di YouTube. Apalagi kalau melihat banyaknya kejadian-kejadian makin gempa lalangah mendak 2 minggu yang lalu di Cianjur, tidak lama kemudian kemarin juga terjadi di Garut. Kemudian Gunung Semeru juga meletus. Itu ternyata Bapak Ibu salah satu penyebabnya di tempat-tempat itu ada dan banyak sekali orang yang mengikuti perilaku umatnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Agar ya nak kena bijajarinta nak jarinta marak nono, maka ayo kita sama-sama mengawasi mereka, menasihati mereka agar mudah-mudahan mereka, kita semua, keluarga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah zaman ini
dan juga dijauhkan oleh Allah dari segala macam mara bahaya, balak bencana, baik itu balak bencana dunia, lebih-lebih balak bencana akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana